Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku kelas 11, bagaimana kabar kalian di rumah? Tentu saya berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar meskipun dengan PJJ. Anak-anakku sekalian, ada hikmah yang bisa kita ambil dengan adanya PJJ, yaitu menjadikan kalian pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab dengan pendidikan kalian masing-masing. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan menerapkan hukum-hukum dan konsep-konsep yang berhubungan dengan fluida statis yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Untuk menyelesaikan beberapa soal bersama saya, Ibu Dian Mufarida. Soal pertama, dua bejana A dan B diisi dengan zat cair yang berbeda massa jenisnya, terlihat seperti gambar. Jika tekanan di dasar A sama dengan 4/5 tekanan di dasar B, dan massa jenis zat cair A 1000 kg per meter kubik, maka massa jenis zat cair di B adalah, jadi soal mengendaki rho B, massa jenis fluida di bejana B. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan tekanan hidrostatis. Kita tahu bersama bahwa tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh fluida yang tidak mengalir. PA sama dengan 4/5 PB, sebagaimana di soal. Kemudian PA adalah tekanan yang diakibatkan oleh fluida yang ada di atas titik A. Kemudian PB adalah tekanan yang diakibatkan oleh fluida yang ada di atas titik B. Sehingga PA kita ganti dengan rho A kali G kali HA. PB kita ganti dengan rho B kali G kali HB. Kanan dan kiri punya G bisa kita hilangkan sehingga persamaan kita ini HA dan HB dari soal dapat kita lihat memiliki ketinggian yang sama, sehingga HA sama dengan HB bisa kita hilangkan. Akibatnya persamaan kita menjadi lebih sederhana, yaitu rho A sama dengan 4/5 rho B. Soal menghendaki rho B, sehingga persamaan kita sekarang menjadi rho B sama dengan 5/4 kali rho A. Di soal diketahui rho A bernilai 1000 kg per meter kubik. Jadi rho B nilainya adalah 5/4 kali 1000 kg meter pangkat min 3. Jadi rho B-nya adalah 1250 kg per meter kubik. Jadi massa jenis zat cair B adalah 1250 kg per meter kubik. Jawabannya adalah A. Soal nomor 2. Sebuah pipa U diisi minyak dan air seperti pada gambar. Bila tinggi minyak 12 cm, massa jenis minyak 800 kg per meter kubik, dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka perbedaan ketinggian minyak dan air atau delta H adalah, dapat kita amati bersama bahwa di kaki sebelah kiri dan kanan pipa U terdapat selisih ketinggian fluida. Ditanyakan berapakah selisih ketinggian tersebut jika minyak di kaki kanan adalah 12 cm. Maka untuk menyelesaikan soal ini, kita tarik satu garis dari kaki pipa sebelah kiri dan sebelah kanan yang merupakan perbatasan antara air yang ada di bawah ini dengan minyak. Kita tahu pada hukum utama hidrostatika mengatakan bahwa titik-titik yang terletak pada satu bidang datar itu memiliki tekanan yang sama. Dengan demikian, titik A yang terletak di kaki sebelah kiri pipa U akan memiliki tekanan yang sama dengan titik B yang ada di sebelah kanan kaki pipa U. Akan tetapi, titik A ini ditekan oleh zat cair yang ada di atasnya, yaitu air. Sedangkan titik B mengalami tekanan akibat zat cair di atasnya, yaitu minyak.
Rho minyak adalah 800 kg per meter kubik. Rho air 1000 kg per meter kubik. Kita tahu, sudah kita bahas tadi, bahwa tekanan hidrostatis di A itu sama dengan tekanan hidrostatis di B. Sedangkan tekanan hidrostatis yang dialami oleh titik A itu diakibatkan oleh air, dan tekanan hidrostatis yang dialami titik B diakibatkan oleh minyak. Sehingga PA sama dengan PB kita ganti dengan P air sama dengan P minyak. P air adalah Rho air kali G kali HA. P minyak adalah Rho minyak kali G kali H minyak. Kanan kiri terdapat G kita coret sehingga kita punya persamaan yang lebih sederhana, yaitu Rho A kali HA sama dengan Rho M kali HM. Sehingga HA akan sama dengan Rho minyak dibagi Rho air kali HM. Untuk apa kita mencari HA? Dapat kita lihat pada gambar bahwa delta H ini adalah H minyak dikurangi H air. Sehingga kita perlu menghitung H air dulu agar dapat delta H. Kita masukkan angka. Rho minyak 800 kg per meter kubik. Rho air adalah 1000 kg per meter kubik. H minyaknya adalah 12 cm. Sehingga H minyaknya adalah 9,6 cm. Ingat, yang kita temukan ini baru ketinggian air. Sedangkan soal menghendaki selisih ketinggian zat cair. Sehingga delta H adalah H minyak dikurangi H air. Sama dengan 12 cm dikurangi 9,6 cm sama dengan 2,4 cm. Jadi, selisih ketinggian atau perbedaan ketinggian antara minyak dan air pada pipa U ini adalah 2,4 cm. Jawabannya adalah B. Soal ketiga. Berat sebuah benda di udara 5 Newton. Apabila ditimbang dalam minyak tanah yang massa jenisnya adalah 0,8 gram per cm kubik, beratnya menjadi 3,4 Newton. Jika G adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, maka massa jenis benda adalah, di soal kita ketahui bahwa berat benda ketika di udara 5 Newton. Kemudian ketika berat benda itu dimasukkan ke dalam air, dia bernilai 3,4 Newton. Kita tahu massa benda dimanapun berada itu besarnya adalah konstan. Sedangkan gravitasi di tempat tersebut juga nilainya tetap. Jadi sebenarnya berat benda itu tidak berubah. Akan tetapi ketika dimasukkan ke dalam zat cair, benda akan mengalami gaya Archimedes yang menyebabkan berat bendanya menjadi lebih ringan ketika berada di dalam air, lebih ringan daripada di udara. Kemudian yang massa jenis minyak adalah 0,8 gram per cm kubik, kita jadikan ke SI menjadi 800 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per sekon. Kemudian massa jenis benda adalah, kita ketahui, sudah kita bahas pada video sebelumnya, bahwa gaya Archimedes itu adalah selisih antara berat benda ketika berada di udara dengan berat benda ketika berada di dalam fluida. Kali ini fluidanya adalah minyak tanah. Jadi FA sama dengan WBU min WBM. WBU adalah berat benda ketika di udara, WBM adalah berat benda ketika berada di dalam minyak. Fluidanya adalah minyak. Kemudian kita tahu gaya Archimedes itu sendiri juga memiliki persamaan FA sama dengan Rho F kali G kali V BM. Rho F adalah massa jenis fluida, yaitu minyak tanah kali ini. G gravitasi bumi, VBM adalah volume benda yang masuk ke dalam minyak. Anak-anak, kita memiliki dua persamaan gaya Archimedes. Berarti
F Archimedes yang atas ini akan sama dengan F Archimedes yang bawah. Sehingga ketika benda dalam minyak, maka persamaan kita ini kita turunkan ke sebelah kiri, yang atas ini kita turunkan ke sebelah kanan. Sehingga kita punya rho M kali G kali V per BM sama dengan WBU min WBM. Kemudian kita tahu, kalian mungkin masih ingat bahwa massa jenis itu adalah massa per volume. Sehingga volume akan sama dengan massa per massa jenis. Maka VBM ini kita ganti dengan massa benda per massa jenis benda. Soal menghendaki massa jenis benda, sehingga dari persamaan ini kita ubah menjadi rho benda sama dengan rho minyak kali G kali MP per WBU min WBM. Rho B sama dengan rho M, MP kali G adalah sama dengan WBU, berat benda ketika di udara, per WBU min WBM. Kemudian kita masukkan angka, sehingga rho B sama dengan 800 kg per meter kubik kali 5 Newton per 5 Newton min 3,4 Newton. Newton hilang dengan Newton, rho B sama dengan 2500 kg per meter kubik. Jadi massa jenis benda adalah 2500 kg per meter kubik. Jawabannya adalah E. Kita masuk ke soal keempat. Sebuah batu volume 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya adalah 1,5 gram per sentimeter kubik. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka batu akan mendapatkan gaya ke atas sebesar. Soal menanyakan gaya ke atas, berarti yang ditanyakan soal adalah gaya apung atau gaya Archimedes. Anak-anak, di soal disebutkan bahwa batu tercelup seluruhnya ke dalam zat cair, maka volume benda yang masuk ke dalam fluida yang kita simbolkan dengan VBF adalah 0,5 meter kubik. Seluruh volume masuk ke dalam fluida. Kemudian massa jenis fluida di soal adalah 1,5 gram sentimeter kubik. Kita jadikan ke SI, berarti rho fluidanya adalah 1500 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi bernilai 10 meter per sekon kuadrat. Soal menghendaki berapakah gaya Archimedes yang dialami oleh batu. Kita memiliki gaya Archimedes itu sama dengan rho fluida kali percepatan gravitasi kali volume benda yang masuk ke dalam fluida. Kita masukkan angka, sehingga FA sama dengan 1500 kg meter, mohon maaf ini harusnya meter pangkat min 3 kali 10 meter per sekon kali 0,5 meter pangkat 3. Meter pangkat 3 hilang dengan meter pangkat min 3. Sehingga F Archimedesnya sisa 7.500 kg meter per sekon kuadrat. Kilogram meter per sekon kuadrat adalah Newton. Jadi gaya Archimedes yang dialami oleh batu atau gaya angkat atau gaya apung yang dialami oleh batu nilainya adalah 7.500 Newton. Jawabannya adalah D. Anak-anak, kita masuk ke soal nomor 5. Sebuah es terapung di laut seperti gambar. Jika massa jenis air laut adalah 1,2 gram per sentimeter kubik dan massa jenis sebongkah es 0,9 gram per sentimeter kubik, maka volume sebongkah es yang tercelup atau masuk dalam air laut itu sama dengan berapa kali volume yang muncul. Jadi massa jenis air laut adalah 1,2 gram per sentimeter kubik, massa jenis es adalah 0,9 gram per sentimeter kubik, dan ditanyakan volume es yang masuk ke dalam fluida itu sama dengan berapa kali volume es yang
muncul. Dalam kondisi seimbang, maka gaya Archimedes ini akan menyeimbangi berat S. Sehingga kita tahu F Archimedes adalah rho F kali G kali VBF. VBF adalah volume benda yang masuk dalam fluida, sedangkan berat benda adalah massa kali gravitasi. Dengan FA sama dengan W, maka kita punya persamaan rho F kali G kali VBF akan sama dengan M kali G. Sedangkan massa, di soal tidak disebutkan massa, yang diberikan adalah massa jenis. Maka massa ini kita rubah kita tahu massa jenis adalah massa per volume, maka massa akan sama dengan massa jenis kali volume. Kalau ini massa benda, maka di sini adalah massa jenis benda kali volume benda kali gravitasi. Ruas kiri dan ruas kanan terdapat gravitasi sehingga bisa kita hilangkan, maka persamaan kita tinggal rho F kali VBF sama dengan rho B kali VB. Maka volume S yang masuk dalam fluida ini VBF berarti volume benda yang masuk dalam fluida. Bendanya adalah S sehingga kita ganti volume S yang masuk dalam fluida adalah sama dengan rho benda, bendanya adalah S, maka ini adalah rho S per rho fluida. Fluidanya adalah air laut, maka kita ganti rho air laut kali volume benda, volume bendanya S, kita ganti VS. Kita masukkan angka sehingga volume S yang masuk dalam fluida sama dengan 0,9 gram per sentimeter kubik per 1,2 gram per sentimeter kubik. Volume S-nya tetap VS karena di soal tidak disebutkan. Sehingga volume S yang masuk dalam fluida adalah 3/4 dari volume S. Ini yang masuk ke fluida. Yang ditanyakan soal adalah berapakah volume yang tercelup atau masuk dalam air laut dibandingkan dengan volume yang muncul. Saat ini kita masih memiliki volume S yang masuk dalam fluida, yaitu 3/4 kali volume S. Maka kita perlu menghitung volume S yang muncul. Jadi volume S yang muncul di atas air laut adalah volume S dikurangi volume S yang masuk dalam air laut. Jadi VS min 3/4 VS, maka volume S yang muncul di atas air laut adalah 1/4 dari volume S. Untuk mendapatkan volume S dibanding yang masuk ke air dibandingkan yang muncul, maka kita buat perbandingan. Volume S yang muncul di permukaan laut dibagi volume S yang masuk ke dalam fluida atau air laut akan sama dengan volume S yang muncul adalah 1/4 VS. Kita masukkan ke sini 1/4 VS, sedangkan volume S yang masuk dalam air laut adalah 3/4 VS. VS hilang dengan VS, 1/4 per 3/4 adalah 1/3. Jadi volume S yang muncul dibagi volume S yang masuk dalam air laut atau fluida adalah 1/3. Maka volume S yang masuk di dalam air laut itu sama dengan 3 kali volume S yang muncul di atas permukaan air laut. Jawabannya adalah B. Soal nomor 6. Sebuah benda berbentuk balok dicelupkan dalam cairan A yang massa jenisnya adalah 900 kg per meter kubik. Ternyata sepertiga bagiannya itu muncul di atas permukaan. Jadi kalau balok ini kita masukkan ke dalam zat A yang punya massa jenis 900 kg per meter kubik, maka sepertiga bagian balok A itu muncul di atas permukaan zat cair A. Kemudian, berapa bagian dari balok tersebut jika yang muncul jika cairannya sekarang diganti dengan cairan B, di mana zat cair B ini memiliki massa jenis 1200 kg per meter kubik. Dapat kita amati
kedua zat cair ini memiliki massa jenis yang berbeda. Maka balok ini ketika dimasukkan ke zat cair A, yang muncul di permukaan akan berbeda dengan yang muncul di permukaan ketika masuk ke dalam zat B. Sebenarnya anak-anak, dari massa jenis fluidanya ini saja sudah dapat kita tebak bahwa permukaan balok ini yang muncul di atas permukaan zat B nanti akan lebih besar karena massa jenisnya yang B lebih besar, sehingga gaya Archimedes yang diberikan oleh zat B akan lebih besar daripada gaya Archimedes yang diberikan oleh zat A terhadap balok. Mari kita selesaikan soal berikut ini. Rho A adalah 900 kg per meter kubik. Volume balok yang muncul di permukaan adalah sepertiga dari VB. Kemudian jadi yang muncul adalah sepertiga, sehingga yang masuk ke dalam fluida adalah 2/3 VB. Kemudian massa jenis zat cair B adalah 1200 kg per meter kubik. Ditanyakan soal berapakah volume balok ini ketika dimasukkan ke dalam zat cair B. Berapakah volume yang muncul? Berapa kalinya dari volume balok? Sekali lagi, volume yang muncul di A adalah sepertiga VB. 2/3 volume B ini adalah volume balok yang masuk ke dalam fluida. Kemudian kita tahu dari persamaan di soal sebelumnya kita punya bahwa rho fluida kali volume benda yang masuk dalam fluida itu sama dengan rho benda kali volume benda. Kali ini kita memiliki dua zat cair yang berbeda dan benda yang sama. Maka dapat kita bandingkan rho A kali volume benda yang masuk dalam fluida A dibandingkan rho B kali volume benda yang masuk dalam fluida B. Maka yang sebelah kanan sama dengan rho B kali VB per rho B kali VB. Ruas kanan menghasilkan 1 sehingga kita punya volume benda yang masuk ke dalam fluida B akan sama dengan rho A kali VBFA per rho B. Jadi massa jenis zat cair A kali volume benda yang masuk dalam fluida A dibagi massa jenis zat cair B. Sehingga volume benda balok ini yang masuk ke dalam fluida B akan sama dengan 900 kali 2/3 volume B, ini 2/3 yang masuk dalam fluida dibagi 1200. Maka volume balok ini yang masuk ke dalam fluida B adalah sama dengan setengah VB. Kalau yang masuk itu setengah VB, maka yang muncul berarti 1 dikurangi 1 VB dikurangi setengah VB, maka yang muncul di permukaan ketika balok ini dimasukkan ke dalam zat cair B adalah setengah VB. Jawabannya adalah C. Jadi anak-anak, sudah kita bahas tadi, karena massa jenis zat cair B ini lebih besar dari zat cair A, maka gaya Archimedes yang diberikan oleh zat cair B kepada balok akan lebih besar dibandingkan gaya Archimedes yang dikerjakan oleh zat cair A kepada balok. Hal ini dibuktikan ketika balok masuk ke zat cair A, maka yang muncul di permukaan adalah sepertiga bagian. Sedangkan ketika dimasukkan ke zat cair B, maka volume balok yang muncul di permukaan adalah setengah bagiannya. Berarti lebih besar daripada yang pertama. Kita masuk ke soal nomor 7. Sebuah kapal evakuasi sedang berusaha mengangkat kotak peti kemas bermassa total 4.500 kg yang jatuh ke laut.
Kotak tersebut berukuran panjang 2 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 1 meter. Massa jenis air laut saat itu adalah 1025 kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka besar gaya minimal yang dibutuhkan untuk mengangkat benda dari dasar laut ke permukaan adalah, anak-anak, soal ini mungkin kalian masih ingat pernah ada pesawat yang jatuh ke dalam air laut. Nah, itu diperlukan gaya minimal berapa untuk mengangkat tubuh pesawat tersebut. Kalian dapat menerapkan apa yang kita bahas saat ini. Jadi massa total dari kapal yang akan dievakuasi adalah 4.500 kg. Kemudian volume bendanya adalah 2 meter kali 1,5 meter kali 1 meter. Sehingga volume benda adalah 3 meter pangkat 3. Kemudian percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Massa jenis air laut di tempat tersebut adalah 1025 kg per meter kubik. Ditanyakan soal berapakah gaya minimal yang dibutuhkan untuk mengangkat peti kemas. Anak-anak, kita tahu bahwa jika benda itu kita masukkan ke dalam air, maka air atau fluida apapun akan mengerjakan gaya Archimedes atau gaya apung kepada benda, atau biasa dikenal juga dengan buoyancy. Kemudian benda itu memiliki gaya berat sebesar W. Jadi jika ingin berat benda ini diangkat, maka diperlukan gaya minimal untuk mengimbangi berat benda. Jadi kita punya persamaan ketika kondisinya seimbang, maka FA plus F minimal itu digunakan untuk mengimbangi W. Atau FA plus F minimal itu sama dengan W. Sehingga F minimal itu sama dengan W min FA. W adalah berat benda, FA adalah gaya Archimedes. Berat benda adalah M kali G, FA adalah rho F kali G kali V BF. Dengan demikian, kita masukkan bahwa F minimal massa totalnya tadi adalah 4.500 kali 10 gravitasi dikurangi massa jenisnya adalah 1025 kg per meter kubik kali volume bendanya adalah 3, ini volume benda 3 meter kubik kali gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, sehingga gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat peti kemas itu adalah 45.000 dikurangi 30.750 Newton. F minimal yang diperlukan adalah 14.250 Newton. Jawabannya adalah A. Baik anak-anak, itu tadi beberapa soal yang kita gunakan dengan menerapkan hukum-hukum dan konsep-konsep yang berhubungan dengan fluida statis. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.